Stop perundungan. Don't do this, but do this. Jangan lakukan ini, tapi lakukanlah aktivitas ini. Pertama, jangan mengucilkan, menggunjing, dan merundung teman. Sebab itu hal negatif dan sarang dosa. Lakukanlah hal ini. Berteman dengan baik, saling membantu, pengertian, dan melakukan hal-hal positif. Kedua, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, mengejek nama orang tua, dan mengolok-ngolok. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Lakukanlah hal ini. Memanggil dengan nama yang baik atau dengan sebutan yang baik. Ketiga, jangan memalak teman, mengancam jika tidak diberikan yang dia mau, bahkan sampai menyakiti. Lakukanlah hal ini. Saling berbagi, saling menolong, dan tidak membeda-bedakan teman. Tindakan yang harus dilakukan untuk mendukung gerakan anti-bullying atau anti-perundungan di lingkungan sekolah. Apa yang harus dilakukan jika kamu atau temanmu menjadi korban bullying? Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saling sharing antar teman dan menjadi pendengar yang baik. Sebagai teman yang baik, beri dukungan pada korban bullying. Dengarkan dengan tenang tanpa memberikan respon ekstrim, supaya korban mau bercerita dengan nyaman dan dengan tenang dan masih merasa mendapat perhatian. Misalnya, bila kamu sudah menanyakan hal tersebut dan temanmu mulai bercerita, coba tahan diri untuk tidak terlalu banyak bertanya ataupun terlalu banyak menilai dan berkomentar. Kedua, pelajari situasinya. Kamu bisa mempelajari situasinya. Kenali bagaimana hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana dan siapa saja yang berperan atas kekerasan itu. Dan yang paling penting, apa sih yang telah dilakukan korban bullying untuk mencegah bullying terjadi? Lalu terakhir, tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk membantu si korban merasa lebih baik. 3. Respon. Belajar untuk merespon tindak bullying tersebut bukan berarti kamu melawan kekerasan, tapi lebih untuk menjaga diri dan menjauhi bullying, membuat supaya orang-orang yang membuli itu menjauhimu. Kalau perlu, mintalah bantuan dari pihak sekolah, yaitu guru atau layanan bimbingan konseling yang dapat membantu masalah-masalah yang kamu alami. Hal ini juga berlaku dengan cyberbullying. Tanggulangi cyberbullying dengan cara mengabaikan atau memblokir media sosial yang mengganggu kenyamanan. Keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Bijak bermedsos, menggunakan Android seperlunya, dan membatasi interaksi yang tidak terlalu penting. Kelima, tingkatkan kepercayaan diri. Dorong diri untuk bersikap percaya diri dengan cara membangun persahabatan baru atau terjun ke komunitas di mana kamu bisa mengembangkan bakat dan minat. Perhatian. Jika kamu mengalami bullying secara fisik yang bisa membuat fisikmu terluka, jangan ragu untuk menghubungi pihak yang lebih berwenang, kepada pihak sekolah atau polisi. Jelaskan kekhawatiranmu daripada menyalahkan orang lain. Lebih baik kamu mencari solusi yang membantu memecahkan masalahmu. Bagi pihak sekolah, harus tanggap. Buat kebijakan sekolah mengenai bullying atau perundungan. Apakah kurikulum pun melarang bullying? Buat aksi atau tindakan preventif yang dapat mencegah adanya bullying. Melakukan kampanye atau sosialisasi secara berkala agar murid lebih mengerti. Jika siswa-siswi di sekolah mengalami trauma atau ada perubahan perilaku dan emosional yang terlihat, jangan ragu untuk mencari pertolongan ke profesional, seperti ke psikiater, psikolog, atau konselor kesehatan mental yang lainnya. Pertimbangkan untuk berbicara dengan pengacara dan mengambil jalur hukum. Tujuannya supaya budaya bullying tidak berkembang. Itu tadi beberapa informasi yang saya berikan mengenai apa yang bisa dilakukan bila terjadi bullying di lingkungan sekolah.